Marc Marquez menggila, rebut pole position di sirkuit Balaton Park Hungaria, langsung jadi favorit juara sprint race nanti malam. Gelombang besar perhatian penggemar MotoGP dunia kembali tertuju pada Marc Marquez, sang 8 kali juara dunia yang kini sedang berada dalam performa luar biasa bersama tim Ducati. Kali ini, panggung utama bukanlah di lintasan klasik seperti Mugello, Assen, atau Silverstone, melainkan di sebuah arena baru yang penuh tantangan, Balaton Park, Hungaria. Setelah absen lebih dari 3 dekade, MotoGP akhirnya kembali menginjakan roda di tanah Hungaria. Bukan di Hungaroring seperti era 1990-an, melainkan di Balaton Park Circuit yang baru saja diresmikan tahun 2023. Dengan panjang lintasan 4,08 km dan 17 tikungan yang rapat, sirkuit ini menjadi tantangan besar bagi para pembalap, termasuk bagi Marquez yang dikenal jenius membaca karakter lintasan. Balaton Park didesain dengan nuansa modern, namun banyak pembalap menyebutnya sebagai trek dengan jiwa karting, di mana jarak antar tikungan begitu rapat, peluang menyalip sangat terbatas, dan kesalahan sekecil apapun bisa berujung fatal. Bagi para penonton di Hungaria, ini adalah momen bersejarah. 33 tahun lamanya mereka menunggu kehadiran MotoGP, dan kini sorotan utama tertuju pada satu nama, pembalap legenda MotoGP, Marc Marquez. Sesi latihan bebas pertama menjadi sinyal kuat bahwa Marquez datang bukan hanya untuk sekadar beradaptasi, melainkan untuk langsung menggila, dengan mencatatkan waktu tercepat, 1 menit 37,956 detik. Ketika sesi latihan siang digelar, ketegangan semakin meningkat. Pedro Acosta menunjukkan tajinya sebagai talenta muda paling berbahaya di MotoGP saat ini. Dengan gaya agresifnya yang khas, Acosta berhasil menutup hari pertama dengan catatan waktu yang lebih cepat, hanya unggul 0,006 detik dari Marquez. Perbedaan yang sangat tipis itu membuat duel di antara keduanya semakin panas. Bak duel antar generasi. Sang legenda yang sedang dalam puncak kebangkitan menghadapi bintang muda yang haus kemenangan. Marquez, meski tidak menjadi yang tercepat di akhir hari, justru terlihat lebih tenang. Dalam wawancara, ia menekankan bahwa yang terpenting adalah memahami karakter lintasan, mencari ritme terbaik, serta memastikan posisi start di barisan depan, mengingat Balaton Park terkenal sempit dan sulit untuk menyalip. Ini sirkuit yang sangat berbeda. Sulit membuat perbedaan. Selisihnya sangat kecil. Super tight. Fleksibilitas dan presisi menjadi kunci di sini. Saya senang dengan hasil hari ini, dan target utama besok adalah memastikan start di baris pertama. Karena di sirkuit seperti ini posisi start bisa menentukan hasil balapan, ujar Marquez. Keterangan itu seakan menegaskan strategi matang Marquez dalam menghadapi akhir pekan di Hungaria. Ia tahu bahwa untuk memenangi balapan, terlebih sprint race yang singkat, keberadaan di baris depan adalah harga mati. Tidak hanya soal kecepatan, tetapi juga soal manajemen risiko. Tikungan pertama Balaton Park disebut-sebut sangat berbahaya karena sempit, dan hampir pasti akan menjadi titik kerumunan besar di lap pertama. Marquez, dengan pengalamannya yang segudang, tentu menyadari bahwa satu kesalahan atau sedikit saja terseret ke belakang bisa meruntuhkan seluruh rencana balapan. Karena itu, fokus utama adalah pole position, dan itulah yang berhasil ia rebut di sesi kualifikasi hari ini dengan performa gemilang. Tekanan demi tekanan yang datang dari para pembalap KTM, tidak mampu menghentikan langkah Marquez untuk meraih pole di GP Hungaria ini. Para penonton yang memadati tribun Balaton Park pun bersorak, seolah sedang menyaksikan gladiator modern yang kembali menunjukkan superioritasnya. Keberhasilan meraih pole position ini, terasa semakin dramatis jika melihat latar belakang performa Marquez di musim ini. Setelah bertahun-tahun bergelut dengan cedera dan keterbatasan motor Honda, kepindahannya ke Ducati bagaikan titik balik karir. Dari awal musim 2025, Marquez tampil konsisten dan kini sedang memimpin klasemen dengan keunggulan lebih dari 100 poin atas adiknya sendiri, Alex Marquez. Ia bahkan sudah mengantongi 6 kemenangan Grand Prix beruntun, sebuah rekor pribadi yang makin menegaskan bahwa kebangkitan, the end of Cervera, bukanlah kebetulan. Banyak pengamat menilai, apa yang ditunjukkan Marquez musim ini mengingatkan pada era kejayaannya 2014 hingga 2019, ketika ia mendominasi hampir semua balapan dengan gaya agresif, brilian, sekaligus penuh kalkulasi. Tidak bisa dipungkiri, apa yang membuat GP Hungaria kali ini begitu spesial bukan hanya soal kembalinya MotoGP ke negara tersebut setelah 33 tahun, melainkan juga atmosfer duel sengit yang diprediksi akan terjadi di sprint race. Sprint race memang berbeda dengan balapan utama. Format singkat, biasanya sekitar setengah dari jumlah lap balapan penuh, membuat para pembalap harus tampil habis-habisan sejak lampu start padam. Tidak ada waktu untuk menunggu, tidak ada ruang untuk strategi panjang. Marquez dengan pengalamannya di sprint race musim ini terbukti sangat tangguh.
sementara Acosta datang dengan gaya balap muda yang tanpa kompromi. Kombinasi keduanya menjanjikan sebuah tontonan seru, dan banyak pihak berpendapat bahwa duel mereka di Balaton Park bisa menjadi salah satu sprint race paling menegangkan musim ini. Bagi publik Hungaria, kehadiran Marquez di puncak daftar pole sitter menjadi sebuah berkah tersendiri. Mereka bukan hanya menyaksikan kembalinya MotoGP ke tanah mereka, melainkan juga menyaksikan salah satu ikon terbesar olahraga motor tampil menggila di lintasan baru. Walau demikian, Marquez tetap realistis. Ia menegaskan bahwa pole position bukanlah jaminan kemenangan. Sirkuit Balaton Park, dengan tikungan sempit dan lintasan yang teknis, bisa saja menghadirkan kejutan. Faktor ban, temperatur aspal, bahkan kondisi cuaca bisa menjadi penentu. Tidak mungkin kita bisa memimpin semua latihan, semua kualifikasi, lalu memenangkan semua balapan. MotoGP tidaklah sesederhana itu, katanya dengan nada merendah, meski jelas bahwa rasa percaya dirinya sangat tinggi. Kini, menjelang sprint race, semua mata benar-benar tertuju kepada Marc Marquez. Balaton Park yang baru pertama kali masuk kalender MotoGP, seolah mendapat berkah besar dengan hadirnya pertarungan epik ini. Marc Marquez langsung tercepat di MotoGP Hungaria sirkuit Balaton Park, kuasai FP1, langsung maksimalkan Desmosedici Jeep 25. MotoGP akhirnya menginjakan kaki di Hungaria, dan sorotan langsung tertuju pada Marc Marquez. Pembalap Spanyol yang kini membela tim pabrikan Ducati itu, membuka rangkaian balapan di sirkuit Balaton Park dengan performa luar biasa. Pada sesi latihan bebas pertama, FP1, Marquez tampil tercepat, langsung memaksimalkan potensi penuh dari motor terbarunya, Ducati Desmosedici Jeep 25, dan mempertegas statusnya sebagai salah satu kandidat kuat juara di seri debut Hungaria. Balaton Park sendiri menjadi tuan rumah MotoGP untuk pertama kalinya dalam sejarahnya. Terletak di kawasan Balaton Vkar, sekitar 1 jam perjalanan dari Budapest, sirkuit ini baru rampung dalam beberapa tahun terakhir setelah melewati berbagai proses konstruksi dan homologasi. Dengan panjang lintasan sekitar 4,08 km dan memiliki 17 tikungan, Balaton Park menawarkan kombinasi menantang antara tikungan stop and go, Cicane teknis, serta beberapa sektor cepat yang menguji keseimbangan motor dan keberanian pembalap. Karakteristik sirkuit ini membuatnya kerap dibandingkan dengan Red Bull Ring di Austria, terutama karena banyaknya area pengereman keras dan akselerasi eksplosif dari tikungan lambat. Hal inilah yang menjadi alasan banyak pengamat menganggap Ducati akan sangat diuntungkan di sini. Namun, yang membuat FP1 Hungaria semakin menarik adalah bagaimana Marc Marquez begitu cepat beradaptasi dengan trek baru ini. Laju GP25 miliknya terlihat stabil di sektor-sektor kritis, terutama di tikungan tajam sebelum lintasan lurus utama, di mana pembalap lain masih kesulitan menjaga konsistensi kecepatan. Catatan waktu Marquez terus membaik lap demi lap, hingga akhirnya ia menutup FP1 sebagai pembalap tercepat. Hal ini seolah menunjukkan bahwa pengalaman panjang, insting balap tajam, serta kecocokan dirinya dengan Desmosedici GP25 membuat adaptasi ke trek baru tidak lagi menjadi hambatan. Kemenangan mental Marquez di FP1 juga tidak bisa dilepaskan dari uji coba privat Ducati yang digelar awal Agustus lalu. 6 pembalap Ducati, termasuk Marquez dan rekan setimnya Francesco Bagnaia, melakukan simulasi dengan Ducati Panigale V4S di Balaton Park. Meski bukan menggunakan GP25, sesi tersebut sangat penting karena memberikan gambaran awal soal karakter lintasan. Bagnaia saat itu mencatatkan waktu tercepat dengan 1 menit 41,468 detik, unggul tipis 0,032 detik dari Marquez yang membukukan 1 menit 41,500 detik. Walaupun perbedaan itu terbilang kecil, Marquez sendiri menganggap kesempatan menjajal lintasan lebih dulu adalah modal besar untuk memahami titik-titik teknis yang bisa dimaksimalkan. Maka tak heran, begitu masuk FP1 dengan GP25, ia langsung menguasai ritme balapan. Dalam wawancara usai FP1, Marquez menegaskan bahwa kunci keberhasilannya terletak pada kemampuannya beradaptasi dengan cepat. Ia mengakui Balaton Park memiliki tantangan unik, terutama di sektor Cicane dan area tikungan sempit yang menuntut ketelitian pengereman. Namun menurutnya, Desmosedici GP25 memberinya rasa percaya diri lebih besar. Motor itu disebutnya memiliki akselerasi yang agresif sekaligus stabilitas luar biasa saat keluar tikungan. Marquez mengatakan, "Kami memang punya keuntungan kecil berkat tes sebelumnya. Tapi begitu FP1 dimulai, semuanya terasa baru lagi. Saya hanya mencoba menekan dari awal, memanfaatkan potensi motor, dan sejauh ini hasilnya positif." Kebangkitan Marquez bersama Ducati memang menjadi salah satu kisah besar musim ini.
Setelah bertahun-tahun berjuang dengan Honda, ia akhirnya menemukan kembali ritme kompetitifnya bersama pabrikan Italia. Hingga memasuki seri Hungaria, Marquez sudah meraih 6 kemenangan beruntun, sebuah catatan impresif yang mengingatkan publik pada masa-masa dominasi absolutnya di era MotoGP 2013-2019. Tidak hanya itu, gaya balap agresif khas Marquez kini berpadu dengan performa Desmosedici yang dikenal sebagai motor paling komplet di grid. Kombinasi ini terbukti sulit dibendung, bahkan oleh Bagnaia yang notabene juara dunia 2 kali. Meski begitu, dominasi Marquez di FP1 tidak serta-merta membuat balapan akan berlangsung mudah. Persaingan diprediksi akan tetap ketat. Aprilia yang semakin kompetitif, KTM dengan kekuatan akselerasi, hingga Honda yang berusaha bangkit, semuanya berpotensi mengganggu laju Ducati. Karakter stop and go Balaton Park memang memberi keunggulan tersendiri bagi Ducati, tetapi adaptasi cepat tim rival bisa menjadi ancaman. Marquez sendiri menyadari hal itu. Dalam komentarnya, ia mengingatkan bahwa seri ini belum selesai dan setiap pembalap masih punya kesempatan menemukan celah di sesi-sesi berikutnya. Bagi Ducati, kesuksesan di Hungaria juga punya makna khusus. Balaton Park sempat menuai keraguan terkait kesiapan fasilitas dan standar keselamatan. Namun, setelah uji coba privat awal bulan ini, Ducati memberi penilaian positif. Tim teknis menyebut Balaton Park sebagai sirkuit yang berbeda dari kebanyakan, namun tetap menarik. Bahkan meski beberapa kritik soal area runoff sempat mencuat, mayoritas pembalap Ducati menilai trek ini cocok untuk MotoGP. Dengan hasil FP1 yang dipimpin oleh Marquez, validasi terhadap kelayakan sirkuit semakin kuat. Jika melihat catatan teknis, FP1 di Balaton Park bukan hanya soal siapa tercepat, melainkan juga siapa yang paling mampu menjaga ritme. Marquez tercatat konsisten di hampir seluruh sektor, dengan keunggulan signifikan di sektor 3 yang berisi kombinasi Cicane dan tikungan tajam. Sektor ini terbukti menjadi pembeda karena membutuhkan kemampuan pengereman presisi, akselerasi cepat, sekaligus keberanian mengatur body positioning agar motor tetap stabil. Dalam aspek inilah Marquez unggul jauh dibanding pembalap lain. Ketika sebagian masih terjebak dalam trial and error, Marco Bezzecchi emosi, dipermainkan strategi cerdik Marc Marquez di MotoGP Austria. Balapan MotoGP di Red Bull Ring, Austria, selalu menghadirkan drama. Trek dengan kombinasi tikungan tajam, jalur lurus panjang, dan elevasi khas pegunungan Alpen itu kerap disebut sebagai salah satu sirkuit paling menuntut fisik sekaligus mental pembalap. Tahun 2025 ini, panggung Austria kembali jadi ajang duel emosional antara dua nama besar, Marco Bezzecchi dan Marc Marquez. Keduanya terlibat dalam pertarungan intens sejak lampu start padam hingga finish, dengan hasil akhir yang membuat Bezzecchi harus menghela napas panjang penuh kekecewaan. Sementara Marquez pulang sebagai pemenang dengan senyum penuh kepuasan. Sejak sesi kualifikasi, Bezzecchi memang menunjukkan performa menakjubkan. Ia sukses mengunci pole position dengan catatan waktu impresif, membuat banyak orang yakin bahwa inilah harinya untuk kembali naik podium tertinggi. Dari sisi lain, Marc Marquez, yang memulai dari posisi keempat, terlihat jauh lebih tenang. Tidak ada ekspresi berlebihan di wajahnya, hanya sorot mata tajam yang menandakan bahwa ia telah menyusun strategi matang. Marquez memang dikenal bukan hanya sebagai pembalap cepat, tetapi juga sebagai ahli catur di lintasan. Balapan baginya bukan sekadar adu kencang, melainkan juga permainan psikologi, tarik ulur ritme, dan membaca kelemahan lawan. Saat lampu hijau menyala, Bezzecchi langsung melesat ke depan, mempertahankan posisinya di tikungan pertama. Start bersih itu seolah menguatkan rasa percaya dirinya. Di belakang, Marquez perlahan merangsek ke posisi 3, lalu menempel ke posisi 2. Perjalanan menuju lap-lap awal terasa seperti duel antara pembalap muda penuh agresivitas dan seorang legenda yang telah kenyang pengalaman. Namun, drama sebenarnya baru dimulai ketika Marquez mulai mendekati Bezzecchi di pertengahan lomba. Dari sinilah permainan tarik ulur yang menjadi ciri khas strategi cerdiknya mulai terlihat jelas. Marquez tidak serta-merta menyalip. Ia justru sengaja mendekat, membiarkan bayangan motornya masuk ke kaca spion Bezzecchi. Setiap kali hal itu terjadi, Bezzecchi terlihat gelisah. Ia langsung menambah kecepatan, mencoba menjaga jarak aman. Tetapi, begitu Bezzecchi menekan gas terlalu keras, Marquez kembali sedikit mengendurkan lajunya, menjaga agar ban dan ritme balap tetap stabil. Beberapa lap berikutnya, skenario itu terus berulang. Ketika Marquez mendekat,
Bezzecchi panik dan menekan motor lebih dalam. Saat Bezzecchi merasa aman, Marquez kembali mendekat dengan santai. Strategi ini tidak hanya menguras energi fisik, tetapi juga mental sang pembalap Italia. Bezzecchi sendiri mengakui setelah balapan bahwa ia merasa tertekan setiap kali Marquez berada tepat di belakangnya. Setiap kali saya melihat dia semakin dekat, saya gugup. Saya tahu bahwa satu kesalahan kecil bisa membuat saya kehilangan posisi. Jadi saya mencoba terus menekan. Tapi pada akhirnya itu membuat ban saya cepat terkikis, ujar Bezzecchi dengan nada kecewa. Ungkapan ini memperlihatkan bagaimana permainan psikologis Marquez berhasil mengenai sasaran. Bezzecchi, yang seharusnya fokus pada ritmenya sendiri, justru terjebak dalam permainan tarik ulur lawan. Kondisi ban menjadi titik krusial di Red Bull Ring. Sirkuit ini terkenal dengan beban berat pada ban belakang, karena akselerasi keras dari tikungan lambat menuju jalur lurus panjang. Bezzecchi yang terlalu sering memaksa motornya keluar tikungan demi menjaga jarak dari Marquez, akhirnya mengalami degradasi ban lebih cepat dari yang diperkirakan. Dari lap ke-15, tanda-tanda penurunan performa mulai terlihat. Ia mulai kehilangan cengkeraman di beberapa sektor, terutama saat keluar dari turn 6 dan turn 9. Marquez, yang sejak awal menjaga ritmenya, seolah hanya menunggu momen itu datang. Puncak drama terjadi di lap ke-19. Saat Bezzecchi mulai kesulitan menjaga traksi, Marquez melancarkan serangan. Di tikungan ketiga, ia masuk dengan manuver berani dari sisi dalam, memaksa Bezzecchi melebar. Walau sempat berhasil menyalip, Bezzecchi mencoba membalas di tikungan ke-6 dengan manuver balasan cepat. Penonton bersorak, seakan menyaksikan duel klasik yang memanaskan atmosfer Red Bull Ring. Namun, kejutan Marquez belum selesai. Satu lap kemudian, di tikungan pertama, Marquez kembali melakukan serangan. Kali ini lebih bersih, lebih tajam, dan tak terbantahkan. Setelah itu, ia langsung melesat ke depan, meninggalkan Bezzecchi yang ban dan energinya semakin menurun. Sejak memimpin, Marquez tidak pernah lagi menoleh ke belakang. Seolah ia tahu bahwa lawannya sudah jatuh dalam perangkap strategi yang ia pasang sejak awal balapan. Ritme konsisten, akselerasi terukur, dan keberanian mengeksekusi di saat tepat membuatnya tak terkejar. Bezzecchi berusaha keras mempertahankan posisi kedua, tetapi kondisi ban membuatnya semakin kesulitan. Ketika konsentrasi mulai goyah, datanglah ancaman lain dari Fermin Aldeguer, pembalap muda yang tampil penuh percaya diri sepanjang akhir pekan. Aldeguer yang start dari posisi belakang perlahan merangsek ke depan hingga menempel Bezzecchi di lap ke-22. Berbekal ban lebih segar dan motivasi tinggi, ia sukses menyalip pada lap ke-23. Momen itu jadi bukti betapa kecilnya kesalahan manajemen ritme dan ban bisa berakibat besar di MotoGP. Setelah dilewati, Bezzecchi tak mampu memberi perlawanan dan akhirnya finish ketiga, padahal sempat terlihat punya kans besar untuk menang. Sementara itu, Marc Marquez melintasi garis finish sebagai juara dengan jarak aman. Kemenangan ini terasa sangat istimewa baginya, karena bukan hanya memperpanjang catatan kemenangan di musim ini, tetapi juga menunjukkan bahwa strategi matang masih bisa mengalahkan kecepatan mentah sekalipun. Dengan kemenangan di Austria, Marquez mempertegas dominasinya dalam perburuan gelar juara dunia. Di paddock, ekspresi wajahnya menggambarkan kepuasan mendalam. Ia tidak perlu selebrasi berlebihan. Hasil di papan klasemen sudah berbicara banyak tentang siapa yang paling cerdik musim ini. Bagi Bezzecchi, balapan Austria meninggalkan luka emosional. Dari pole position dan sempat memimpin sebagian besar balapan, ia justru harus puas di urutan ketiga. Di depan media, ia berusaha tegar, tetapi nada bicaranya penuh kekecewaan. Saya merasa sudah melakukan segalanya dengan benar di awal. Tapi begitu Marc mendekat, saya terlalu fokus padanya, bukan pada balapan saya sendiri. Itu membuat saya kehilangan ritme, dan akhirnya ban saya habis terlalu cepat. Saya sangat kecewa, tapi ini menjadi pelajaran besar. Marc Marquez juara lagi. Bos Ducati kagum. Sebut sang bintang Ducati Lenovo sudah lupa caranya untuk kalah. Marc Marquez kembali menjadi bahan pembicaraan utama di dunia MotoGP. Nama yang sudah lama melekat sebagai ikon balap motor kelas Premier itu, lagi-lagi membuat dunia tercengang dengan penampilan impresifnya. Setelah sehari sebelumnya meraih kemenangan dalam sprint race dengan start dari posisi keempat, kini Marquez membuktikan kualitasnya di race utama dengan cara yang luar biasa. Kemenangan ganda dalam satu akhir pekan itu seolah menegaskan bahwa Marc Marquez, pembalap Ducati Lenovo, bukan sekadar kompetitor biasa,
melainkan fenomena yang sulit ditandingi oleh siapapun di lintasan. Apa yang dilakukan Marquez akhir pekan ini sekali lagi menunjukkan bahwa ia berada di level yang berbeda. Tidak banyak pembalap dalam sejarah MotoGP yang mampu menjaga konsistensi sekaligus menggabungkan pengalaman, kecepatan, strategi, dan mental juara sebagaimana Marquez melakukannya. Kemenangan demi kemenangan, bahkan ketika ia tidak memulai balapan dari posisi terbaik, menjadi bukti nyata bahwa dirinya telah melampaui sekadar definisi seorang pembalap berbakat. Ia adalah simbol dominasi. Hal yang membuat cerita ini semakin menarik adalah bagaimana pihak Ducati sendiri menanggapi kemenangan Marquez. Bos besar Ducati secara terbuka memberikan komentar yang bernada penuh kekaguman. Menurutnya, Marquez saat ini seolah sudah lupa bagaimana rasanya kalah. Sejujurnya, saya sendiri terkejut. Red Bull Ring selama ini dikenal sebagai salah satu sirkuit yang paling sulit untuk Mark karena banyak tikungan kanan. Tapi hari ini dia membuktikan semua orang salah. Dia menang dengan cara yang meyakinkan. Saya rasa sekarang Mark benar-benar sudah lupa bagaimana caranya kalah, ungkap dalinya dengan penuh kekaguman. Pernyataan sederhana itu sesungguhnya mengandung arti yang sangat dalam. Dalam dunia olahraga yang kompetitif seperti MotoGP, tidak ada pembalap yang tidak pernah merasakan kegagalan. Namun, performa Marquez dalam beberapa pekan terakhir menunjukkan seolah-olah kegagalan sudah tidak ada dalam kamus hidupnya. Selain itu, bos Ducati juga menambahkan komentarnya dengan nada bangga. Tidak peduli start dari mana, tidak peduli sirkuit apa, Mark selalu menemukan jalan untuk menang. Itulah bedanya dia dengan pembalap lain. Dia bukan hanya cepat, tapi juga cerdas, sabar, dan tahu kapan harus menyerang. Kami beruntung punya dia di Ducati Lenovo. Ucapan bos Ducati ini juga menggambarkan rasa lega sekaligus rasa bangga. Sebab, memiliki seorang pembalap seperti Marquez di dalam skuad Ducati Lenovo adalah sebuah keuntungan besar. Ducati selama bertahun-tahun dikenal sebagai tim dengan motor yang sangat kompetitif. Tetapi tidak semua pembalap mampu memaksimalkan potensi motor tersebut. Di tangan Marquez, Ducati bukan hanya sekadar motor cepat, melainkan senjata pamungkas yang bisa menghancurkan dominasi siapapun. Sejak awal karirnya, Marc Marquez memang dikenal sebagai sosok dengan mental baja. Ia tidak hanya mengandalkan kecepatan, tetapi juga nyali, intuisi, serta kecerdikan dalam membaca situasi. Kini, bersama Ducati Lenovo, Marquez tampak menemukan kembali kenyamanan sekaligus kekuatan penuh yang sempat hilang setelah beberapa musim sulit akibat cedera panjang dan performa yang menurun. Kemenangan dalam sprint race, yang merupakan kemenangan ke-12 dari 13 sprint musim ini, hanya menjadi bagian kecil dari gambaran besar betapa konsistennya Marquez. Namun, kemenangan di race utama jauh lebih menegaskan statusnya. Balapan penuh tentu lebih menantang, baik dari segi fisik, strategi, maupun pengelolaan ban. Fakta bahwa Marquez tetap bisa keluar sebagai juara, meski memulai dari P4, menjadi bukti bahwa dirinya memang punya sesuatu yang istimewa. Aura juara sejati itu terlihat jelas. Setiap kali Marquez ada di lintasan, ada rasa gentar dari lawan-lawannya. Mereka tahu bahwa sekecil apapun celah yang diberikan, Marquez akan memanfaatkannya. Lebih jauh, Marquez tidak hanya bertanding melawan lawan, tetapi juga melawan keterbatasannya sendiri. Gagal merebut pole position, misalnya, tidak menjadi alasan baginya untuk menyerah. Ia justru menjadikan kegagalan itu sebagai motivasi tambahan untuk membuktikan bahwa podium tertinggi tetap miliknya. Salah satu hal yang membuat kemenangan ini terasa berbeda adalah konsistensi. Bagi sebagian pembalap, meraih 1 atau 2 kemenangan mungkin sudah dianggap pencapaian luar biasa. Namun, bagi Marquez, kemenangan seolah menjadi bagian dari rutinitas. Dengan total 12 sprint race yang ia menangkan musim ini, plus tambahan gelar dari race utama, sulit untuk menyangkal bahwa kita sedang menyaksikan sebuah bentuk dominasi yang jarang terlihat dalam sejarah MotoGP modern. Bos Ducati menyebut Marquez sudah lupa cara kalah, dan itu bukan sekadar pujian kosong. Itu adalah pengakuan bahwa dalam kondisi apapun, Marquez selalu punya cara untuk menang. Seolah-olah naluri balapnya memang diciptakan untuk menguasai lintasan. Dan inilah yang membedakannya dari banyak pembalap lain, kepercayaan diri yang tidak pernah goyah. Bagi para pesaingnya, keberadaan Marquez jelas menimbulkan tekanan luar biasa. Membalap melawan sosok yang seakan selalu punya solusi atas setiap tantangan di lintasan bukanlah perkara mudah. Rival-rivalnya tahu bahwa Marquez tidak hanya cepat, tetapi juga berpengalaman. Ia mampu memanfaatkan celah sekecil apapun dan mengubahnya menjadi peluang emas.